Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Semoga tetap dalam keadaan yang senantiasa sehat, selalu semangat dalam menuntut ilmu, dan selalu dalam ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum memulai pembelajaran PAI dan Budi Pekerti pada hari ini, kita lakukan pembiasaan terlebih dahulu, dimulai dengan membaca doa sebelum belajar dan mengisi absensi kehadiran. Pada pertemuan hari ini, kita akan membahas mengenai bab 5, yaitu tentang selamat datang wahai nabiku, kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum lanjut ke penjelasan materi, pada pertemuan kali ini kita akan membahas satu kompetensi dasar yang ada di bab 5, yaitu tentang menghayati perjuangan Nabi Muhammad SAW dalam periode Mekah dalam menegakkan risalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun tujuan pembelajaran pada pembahasan kali ini yaitu setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan mampu yang pertama, menceritakan sejarah masa remaja kelahiran Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, menerangkan sejarah perjuangan Nabi Muhammad SAW periode Mekah. Ke materi, perlu kalian ketahui bahwasannya peta konsep pada pembelajaran hari ini menyangkut 3 materi. Yang pertama, mengenai masa kelahiran sampai masa dewasa Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, proses pengangkatan Nabi Muhammad SAW. Dan yang ketiga, yaitu strategi dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Namun, pada pertemuan hari ini, kita hanya akan membahas mengenai 2 materi saja, yaitu mengenai masa kelahiran sampai dengan dewasa dan proses pengangkatan Nabi Muhammad SAW. Kita masuk kepada materi yang pertama, yaitu mengenai kehadiran sang kekasih. Nabi Muhammad SAW atau Muhammad bin Abdullah lahir pada hari Senin 12 Rabiul Awal bertepatan dengan tanggal 20 April 571 Masehi. Nabi Muhammad berasal dari kabilah Quraisy, tepatnya keturunan Hashim. Ayah Nabi Muhammad bernama Abdullah bin Abdul Muthalib. Ketika Nabi Muhammad terlahir, Nabi terlahir dalam keadaan yatim. Ayahnya yang bepergian ke Syam kala itu, ketika pulang dari bepergian dari Syam, ia wafat di dalam perjalanan, sehingga dimakamkan di tempat ia wafat, yaitu di kota Madinah. Ibunda Nabi Muhammad adalah Aminah binti Wahab yang berasal dari keturunan Bani Zuhroh, salah satu kabilah Quraisy. Kemudian Nabi Muhammad menikahi Siti Khadijah. Istri Rasulullah SAW ini merupakan wanita yang kaya dan terhormat, serta terpandang yang berasal dari kalangan Quraisy. Setelah Nabi Muhammad lahir, Ibunda Siti Aminah menyerahkan Nabi Muhammad kepada Halimah Sa'diyah dari kabilah Bani Sa'ad untuk diasuh dan disusui. Perkampungan Bani Sa'ad inilah Nabi diasuh dan dibesarkan sampai usia 5 tahun. Setelah 5 tahun, Ibunda Siti Aminah mengambil kembali Nabi Muhammad dari Halimah Sa'diyah dengan tujuan untuk berkunjung ke kerabat ayahnya di Madinah. Sang ibunda membawanya pergi ke Madinah. Dalam perjalanan pulang ke Mekah, Ibunda Siti Aminah wafat dan dikuburkan di Abwa, sebuah daerah yang terletak antara Mekah dan Madinah. Setelah Ibunda Siti Aminah wafat, Nabi pun diasuh oleh kakeknya, Abdul Muthalib. Kakeknya adalah seorang pemuka Quraisy yang sangat disegani. Nabi Muhammad mendapatkan kasih sayang dan perhatian yang sangat besar dari sang kakek. Sayang, hanya 2 tahun Nabi diasuh oleh kakeknya. Abdul Muthalib meninggal saat Nabi Muhammad berusia 8 tahun. Selanjutnya, Nabi Muhammad SAW diasuh oleh pamannya, Abu Thalib, sampai menginjak remaja.
Sejak diasuh oleh pamannya, Nabi Muhammad SAW berkembang sebagai seorang anak yang mulai menginjak masa remaja. Disitulah Nabi Muhammad diperkenalkan oleh pamannya bagaimana cara menjalani hidup. Nabi Muhammad mulai mencari pekerjaannya sebagai buruh di usianya yang baru 10 tahun, agar dapat menghidupi dirinya sendiri. Mulailah Nabi menjadi pengembala ternak milik orang lain di daerah gurun Mekah yang sangat panas. Ia makan dari tumbuhan liar yang terdapat di gurun. Di gurun pasir itulah Nabi menghayati arti kehidupan, kesulitan hidup, kesendirian, dan rasa tanggung jawab menjadikannya lebih matang daripada usianya. Sang paman melihat kecerdasan dan kematangan keponakannya. Maka, pada usia 12 tahun, Nabi diperkenalkan kepada ilmu perniagaan. Nabi Muhammad SAW yang masih remaja pun turut serta dalam pengelolaan ekonomi pamannya. Ia sudah ikut membawa barang dagangan yang diambil dari majikannya, yakni Siti Khadijah. Hampir 3 tahun, Nabi Muhammad SAW mengikuti pamannya untuk menjajakan barang dagangannya. Dengan sikap yang demikian ketika saat berniaga, menjadikan Nabi Muhammad SAW berhasil dalam usahanya. Berikut merupakan beberapa pribadi mulia yang dapat kita teladani dalam berniaga. Yang pertama, berpendirian teguh. Selanjutnya, memiliki semangat kerja yang tinggi. Yang ketiga, memiliki kejujuran yang luar biasa. Yang keempat, menjunjung tinggi amanah atau kepercayaan yang diberikan orang lain kepadanya. Yang kelima, mampu menghadapi segala cobaan dan rintangan dalam perjalanannya, baik dalam perdagangan ataupun kehidupan. Yang keenam, menyamakan pelayanan terhadap para pembeli. Nabi tidak pernah membeda-bedakan siapapun yang membeli dagangannya. Yang ketujuh, memiliki sifat percaya diri. Dan yang terakhir, menampilkan keramahan dan kesopanan serta kasih sayang kepada siapa saja yang ada di sekitarnya. Bismillahirrahmanirrahim. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. Yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha mulia, yang mengajar manusia dengan perantara kalam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Selanjutnya yaitu mengenai dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah akan dijelaskan pada pertemuan selanjutnya. Maka dari itu, untuk mempersiapkan pertemuan selanjutnya, ada 3 tugas yang harus kalian laksanakan. Yang pertama mengenai
bagaimana keadaan masyarakat Arab sebelum datangnya Islam dan buatlah kesimpulannya. Yang kedua, sebutkan tujuan dakwah Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, bagaimana strategi dakwah yang dilakukan Rasulullah dalam berdakwah di Mekah. Setelah selesai dikerjakan, silahkan kumpulkan di Google Classroom ya. Terima kasih. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat. Kita akhiri dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Tetap jaga kesehatan, jangan lupa sholat 5 waktu, dan berbakti kepada kedua orang tua. Semangat belajarnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.